Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Just Grab Nurseri. Pada video kali ini saya akan melakukan update hasil pruning untuk pertama kalinya pada pohon ini, varian Everest, yang saya lakukan pemangkasan beberapa waktu yang lalu. Ini hasilnya. Ini saya grounding. Mungkin bagi kawan-kawan yang mengikuti video saya sebelumnya sudah paham dengan pohon ini, dengan sistem rambatan trellis double gordon 3 sekunder seperti ini. Ini sekunder ke kiri, sekunder ke kanan, lalu ini sekunder yang di atasnya. Jadi ini double gordon 3 sekunder. Kita lihat hasil daripada pemangkasan yang saya lakukan kurang lebih 2 minggu yang lalu, varian Everest. Ini berinya sudah terlihat cukup panjang klasternya. Ini tanpa aplikasi GA3 sudah melampaui telapak tangan saya panjangnya tuh. Ini bunga-bunganya, klaster bunga dari varian Everest. Kita pangkas di sini ya. Ini bud yang pecah, bawa 2 klaster. Kemudian cabang tersier berikutnya juga membawa klaster yang cukup panjang tuh. Ini kelas tersier ketiga, tersier keempat, tersier kelima belum seprut, tersier keenam bawa 2 klaster. Terlihat ya. Tersier ke-7 belum seprut, tersier ke-8 sudah, tersier ke-9 sudah, ke-10 belum, ke-11 baru seprut ya, ke-12 belum, 13 belum, 14 sudah, ini sudah seprut. Bawa 3 klaster. Dalam satu tersier ini menghasilkan 5 klaster bunga. Ini bud yang teratas, bud yang nomor 2 dari atas membawa 2 klaster, 1, 2 ya. Kemudian yang bagian bud teratas membawa 3, 1, 2, 3 klaster bunga. Jadi dalam satu tersier ini membawa 5 klaster. Kemudian yang cabang-cabang yang masih kecil kita potong di sini untuk pembuahan berikutnya. Ini juga sudah kelihatan bawa bunga. Ini yang masih kecil belum. Ini belum seprut. Kemudian untuk pohon yang sebelahnya masih varian Everest, sudah juga bawa bunga. Ini terlihat klaster-klaster bunganya. Ini belum seprut. Ini sudah terlihat klaster bunganya. Jadi untuk varian Everest kita buahkan di antara bud 9 sampai 15, jadi agak panjang ya. Karena menurut pengalaman saya, jika dipangkas di bawah bud kurang dari 9 atau 5, 6, 7, 8 sampai 9, maka klaster bunganya kurang panjang. Jadi ketika saya lakukan pemangkasan di atas bud 15, menghasilkan klaster bunga seperti ini. Kalau ini di pengalaman di kebun saya, tandan maksimal untuk varian Everest berada di atas bud ke-15. Jadi tanpa GA3 pun klasternya cukup panjang untuk varian ini. Pada fase ini saya hanya memberikan pupuk MKP, KNO3, boron, dan Ponska Plus dengan dosis untuk 2 tanaman ini 1 sendok makan MKP, 1 sendok makan KNO3,
setengah sendok makan boron dan 1 sendok makan Ponska Plus saya larutkan dalam 10 liter air, saya siramkan seminggu sekali. Kenapa masih saya berikan unsur N pada fase pembungaan seperti ini? Karena masih ada beberapa tersier yang ini sudah seprut, yang di bawah sudah kelihatan klaster bunganya itu ya. Karena masih ada beberapa tersier yang belum seprut. Jadi unsur N saya perlukan untuk membantu boot break atau pecahnya boot-boot yang ada di cabang tersier ini yang belum seprut, untuk mendorong pecah tunas. Kemudian MKP-nya masih dibutuhkan karena yang belum pecah tunas ini masih membutuhkan unsur kalium dan fosfat untuk mendukung terjadinya pembungaan. Kalsium yang ada di kandungan di karate boron, saya menggunakan boronnya adalah karate boron, tapi kawan-kawan bisa menggunakan yang lain. Tapi untuk pohon ini saya menggunakan boronnya dari karate boron yang mengandung kalsium dan magnesium, sehingga membantu untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman pada fase ini. Penyemprotan untuk fungisida dan insek sementara waktu kita hentikan sampai berry set. Kenapa demikian? Apabila ini terkena insek maupun fungi pada fase seperti ini, maka menyebabkan beri menjadi gosong. Itu pengalaman saya, tapi nggak tahu di rekan-rekan, tapi pengalaman saya demikian. Jadi saya menghindari menggunakan fungisida dulu untuk pada fase seperti ini, sedang berry set begini ya, untuk menjaga klaster-klaster bunga ini aman atau tidak gosong. Jadi kalau pada fase brokoli seperti ini kita mengaplikasikan fungisida dan mengenai klaster bunga menyebabkan beri menjadi gosong seperti ini. Ini yang terkena fungisida. Jadi yang rawat kebun ini atau tukang kebun yang membantu saya lupa kalau ini sedang berbunga sehingga disemprot nih. Dampaknya seperti ini kalau terkena fungisida. Nih sama. Ini varian Scarlet Royal. Nih, terkena fungi, jadi berdampak pada brokoli menjadi gosong. Oke, kita kembali lagi ke varian Everest. Jadi untuk fase-fase seperti ini saya sarankan kepada kawan-kawan untuk sementara waktu menghentikan penggunaan fungi dan insek sambil menunggu full bloom. Full bloom jeda beberapa hari, kemudian berry set, baru itu aman ketika kita aplikasikan fungisida untuk menjaga beri-beri ini tetap sehat ya, tidak hangus. Sekian dulu untuk update-nya hasil pemangkasan pada varian Everest yang saya grounding di kebun Josh Grab lokasi 2 dengan sistem rambatan trellis, pembentukan tajuk double gordon 3 sekunder. Sampai jumpa di update berikutnya untuk varian ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, menginspirasi dan menambah semangat kawan-kawan untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.